Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian, mahasiswa Fakultas Sosiologi Adab dan Dakwah, khususnya yang mengikuti mata kuliah Teknik Khitobah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana kita memilih topik yang baik, topik yang tepat bagi seseorang yang akan menjadi pembicara di depan umum. Jika Anda diundang dalam sebuah kegiatan, sebuah acara dan Anda diminta untuk berbicara dalam satu forum tersebut, maka pastikan bahwa Anda mengikuti beberapa kriteria berikut. Yang pertama, kriteria untuk memilih topik yang baik bagi Anda sebagai seorang pembicara adalah Anda harus memilih topik yang sesuai dengan latar belakang pengetahuan ataupun pemahaman Anda. Hal ini penting agar supaya kalau Anda berbicara di depan orang banyak, Anda berbicara di depan umum, Anda tidak akan kehabisan materi, topik, ataupun apa yang akan Anda bicarakan. Karena Anda menguasai topik yang Anda akan bicarakan, Anda menguasai materi. Jadi pengetahuan dan pemahaman terhadap topik yang akan Anda bicarakan itu sangat menentukan bagi Anda dalam keberhasilan menjadi seorang pembicara di depan umum. Anda harus lebih mengetahui, Anda harus lebih menguasai materi tentang topik yang Anda bicarakan dibanding halayak, dibanding pendengar. Jadi ini penting, Anda harus mengetahui, menguasai topik pembicaraan itu. Jangan sampai juga Anda lebih tahu pendengar dibanding Anda sebagai pembicara. Makanya hati-hati kalau berbicara di depan orang yang lebih memiliki pengetahuan dibanding Anda. Jangan mengajar ikan untuk berenang gitu ya. Karena Anda, apalagi Anda sebagai orang yang baru belajar berenang gitu, mau mengajari orang yang lebih paham dengan Anda. Jika dalam kondisi itu, maka yang Anda harus lakukan adalah tetap mengutamakan, mengedepankan kepercayaan diri, tapi tidak dengan nada menggurui, tidak dengan mengajarkan. Tetapi Anda bisa memilih sisi lain dari topik tersebut. Misalnya Anda berbicara di depan orang-orang yang mengetahui tentang makna puasa Ramadan misalnya. Nah, kalau yang di situ duduk di depan Anda orang-orang yang sudah ahli, sudah pakar di bidang fikih puasa, maka Anda bisa mengambil sisi lain dari topik pembicaraan Anda. Misalnya, puasa dilihat dari sudut pandang sosial misalnya. Puasa dilihat dari sudut pandang hubungan kemasyarakatan. Anda bisa mengambil sisi lain yang mungkin itu menjadi sesuatu yang baru dalam topik pembicaraan Anda di depan orang-orang yang sudah paham tentang puasa gitu ya. Itu contoh. Yang kedua, jangan lupa untuk meminta maaf di awal dan di akhir kalau kita berbicara di depan orang-orang yang lebih paham dibanding kita. Orang yang lebih senior, orang yang lebih sepuh, para ustadz, para kiai, kemudian kita dipilih, ditunjuk untuk jadi pembicara di situ. Jangan lupa untuk memohon maaf dan memohon izin terlebih dahulu. Itu etika. Itu adab bagi kita yang masih junior atau masih baru atau lebih rendah ilmunya. Berikutnya, topik itu harus menarik minat Anda. Jangan Anda berbicara tapi Anda sebenarnya tidak tertarik dengan topik itu. Ujung-ujungnya Anda akan merasa bosan dan tidak akan menikmati prosesnya. Jadi pilihlah topik yang menarik minat Anda ya, karena mungkin Anda pernah mengalami apa yang Anda bicarakan itu. Bisa jadi orang yang sudah berkali-kali ditimpa ujian dari Allah, maka dia akan lebih tertarik untuk menceritakan kembali pengalaman bahwa diuji itu adalah sesuatu yang berat dan itu butuh kesabaran. Nah, itu menarik minat Anda sebagai pembicara. Yang ketiga, topik harus menarik minat pendengar. Kalau tadi menarik minat Anda sebagai pembicara, ingat yang ketiga, topik yang Anda bicarakan juga harus menarik minat pendengar untuk mendengarkannya. Jangan cuma Anda monolog saja, tapi mereka juga sebenarnya tidak ingin mendengar topik itu. Jadi ini penting adalah menarik perhatian khalayak dengan tema-tema isu-isu yang lagi in di masyarakat. Misalnya kalau sekarang katakanlah berikan contoh-contoh yang isunya masih hangat, yang masih heboh gitu ya di masyarakat.
kelangkaan minyak goreng misalnya, Anda bisa kemas itu dengan contoh yang menarik. Jadi tema-tema isu-isu nasional, isu umum yang Anda bawa ke level lokal, itu bisa menarik. Atau isu-isu yang lain. Yang berikut, topik harus sesuai dengan pengetahuan pendengar. Nah, ini juga harus kita tahu. Jangan kita berbicara dengan topik kelas akademisi, kelas mahasiswa, kelas dosen, kelas kampus, bahasanya bahasa tinggi, istilahnya kita gunakan kelas-kelas akademisi, tapi kita berbicara di depan khalayak pendengar masyarakat yang tinggal di pasar. Para pedagang kecil misalnya, pedagang asongan, itu masyarakat yang kadar pengetahuan tentang bahasa akademik akan susah menangkap. Mereka tidak akan mudah paham apa yang akan kita sampaikan, kecuali kalau kita mampu untuk menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Ya, termasuk juga topik tadi. Topik yang kita pilih jangan topik-topik yang berat kalau berbicara di depan orang-orang khalayak yang berbeda latar belakangnya dengan kita. Jadi perlu untuk mempelajari latar belakang pendengar ya. Ini penting, topik harus sesuai dengan pengetahuan pendengar. Bahasa yang kita gunakan, istilah yang kalau kita pakai istilah yang baru, sebutkan artinya, jelaskan maknanya supaya pendengar bisa memahami. Yang berikutnya, topik harus jelas ruang lingkupnya. Jangan tidak jelas. Kita berbicara tidak ada urutan gitu ya. Jadi berbicara itu harus jelas urutannya, apa pembukanya, masalahnya ada apa di situ ya. Kemudian kita berikan solusinya, alasan-alasannya apa yang harus dilakukan setelah itu. Nah, ini bagian penting dari seorang pembicara. Jangan dia hanya memaparkan masalah terus, tapi dia tidak memberikan solusi. Harusnya bagaimana gitu. Jadi biasanya pembicara itu di akhir dia bilang, maka oleh karena itu kita sebagai umat beragama harus, ini bagian dari bahasa memberikan solusi. Dia memberikan, oh harus begini dan begitu. Jangan lupa berikan juga alasannya. Kalau berbicara dalam konteks keagamaan, ceramah agama, berikan dalilnya, Al-Qur'annya, hadisnya. Ini penting untuk lebih meyakinkan penjelasan kita. Yang keenam, yang berikutnya, topik harus sesuai dengan waktu dan situasi. Jangan expire ya. Isunya sudah lewat, kita baru angkat sekarang topik itu ya. Jadi topik harus sesuai waktu, sesuai situasi, dan ingat berbicara harus ingat dengan waktu. Sering-seringlah melihat waktu, jangan sampai terlalu berlebihan, air tumpah istilahnya ya. Kita tidak mampu lagi mengontrol waktu. Yang terakhir, topik harus ditunjang dengan sumber yang lain. Dukungan sumber informasi yang lain juga harus penting. Jangan hanya satu pihak informasi. Seorang pembicara yang baik, dia punya banyak referensi, dia punya sumber. Misalnya berasal dari data ini menyebutkan bahwa begini. Hasil dari survei ini mengatakan begini. Survei dari ini atau laporan dari ini menyebutkan begini, maka begini. Itu adalah data ya. Dia harus punya bahan ketika berbicara, jangan cuman keinginan dia sendiri, hanya pemahaman diri sendiri, tapi merupakan bagian dari hasil laporan, data dari mana, itu akan lebih meyakinkan pendengar. Itu dulu beberapa kriteria dalam pemilihan topik untuk Anda semuanya, mahasiswa yang mengikuti perkuliahan teknik khitobah atau public speaking. Ini dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.